Halo Milanisti, terima kasih buat lu yang udah ngeklik video ini. Jadi, langsung aja ke topik pembahasan. Simak terus videonya sampai kelar. Liga Italia Serie A Giornata ke-6 itu antara AC Milan versus Lecce. AC Milan kan sekarang lagi di posisi ke-7. Beda jauh nih sama Lecce. Yang saat ini gue bikin video itu posisinya Lecce ada di peringkat ke-17 setelah penampilan yang mengesankan melawan Inter dengan skor 1-2-nya. Sebuah laporan menyatakan bahwa kalau Paulo Fonseca nggak bakalan merotasi susunan pemain AC Milannya gitu dalam pertandingan melawan Lecce, bahkan nanti ketika di Liga Champions gitu, Champions League yang sudah ada di depan mata melawan Bayer Leverkusen. Nah, kemenangan AC Milan atas Inter memperlihatkan beberapa hal yang belum terlihat gitu musim ini. Sebuah tim yang berjuang untuk satu sama lainnya gitu. Berjuang untuk pelatih dan terutama berjuang para penggemar untuk penggemar untuk Milanisti gitu. Sebuah tim yang mewakili semangatnya Rossoneri gitu. Ya kan? Jadi dengan performa seperti itu muncul nih pertanyaan tentang seberapa banyak yang didapat atau dirubah dari AC Milan gitu. Mengingat Paulo Fonseca mengubah taktiknya gitu ya kan. Mungkin diperlukan waktu tambahan gitu. Ya biar skuad dapat menyesuaikan diri dengan peran mereka masing-masing gitu. Jadi melakukan perubahan besar-besaran itu kayaknya bukanlah hal yang mungkin bisa dibilang bijaksana. Nah, ada sebuah laporan dari Gazzetta dello Sport ini via Milan News mengutip sebuah pepatah terkenal, Anda tidak dapat mengubah tim yang menang. Gue nggak paham tuh awal-awalnya, nah tapi semakin gue pelajarin, oh ternyata kayak gitu ya. Dan kayaknya Paulo Fonseca bakal mematuhi nih pepatah tersebut pada kesempatan ini. Mungkin kemungkinan perubahan lawan Lecce itu jangan kesampaian gitu. Ada satu keraguan sebenarnya dari Strahinja Pavlovic nih. Strahinja Pavlovic yang pengen kembali ke starting 11 karena kemarin kan dia jadi main dari cadangan, dan Strahinja Pavlovic bisa menggantikan perannya Matteo Gabbia atau Fikayo Tomori. Tapi kali ini gue setuju Fikayo Tomori sih yang diganti. Di sisi pertahanan ya seharusnya tuh nggak ada perubahan gitu, dan pemain belakang akan tetap sama dengan eksperimennya Paulo Fonseca yang berjalan fantastis gitu. Ya, gue sih selalu berharap gitu ya, AC Milan main bagus di setiap pertandingan. Mau di Serie A, mau di Coppa Italia, ataupun di Champions League gitu ya. Soal hasil seri atau hasil kalah itu nomor 2 sama nomor 3. Yang paling utama dan pertama hasil kemenangan lah. Kabarnya Paulo Fonseca lagi galau nih. Waduh. Karena soal strategi lawan Lecce. Kok bisa? Kenapa Paulo Fonseca dilema gitu setelah taktik derby yang berani membawa kesuksesannya gitu ya. Kenapa harus galau? Kenapa harus dilema? Pasang aja 4-2-4. Nah, keputusan taktik beraninya Paulo Fonseca membuahkan hasil selama kemenangan derby AC Milan melawan Inter. Dan sekarang dia menghadapi dilema galaunya seorang pelatih gitu ya. Apa iya dia akan mengulangi lagi di pertandingan mendatang, dimulai dengan pertemuan kandang melawan Lecce di San Siro. Nah, ini sebenarnya San Siro atau Giuseppe Meazza nih ada problem nih. Nanti aja, itu beda konteks lah. Nah, kita akan mengurai nih ceritanya nih secara rinci. Kenapa keputusan Paulo Fonseca
itu menggunakan sistem 4-4-2 atau 4-2-4 yang justru mampu melawan kekuatannya Inter dengan sempurna selama analisis taktis yang diterbitkan setelah pertandingan kemarin gitu ya. Tapi media Itali, calciomercato.com bertanya gitu, apakah taktik itu dapat dipertahankan pada minggu-minggu mendatang, atau maksudnya tuh pada pertandingan selanjutnya gitu ya. Salah satu kunci AC Milan yang kenapa bisa menang dari Inter itu di luar sistem ya. Kayaknya konsep untuk tidak pernah meninggalkan naskah atau pesan dari pelatih si Paulo Fonseca ini yang telah ditetapkan sebelumnya gitu ya. Pas lagi latihan gitu. Nah, yang sangat spesifik diberikan kepada masing-masing pemain posisinya. Lu harus kesini, lu jangan kemana-mana, diawasin nih setiap pergerakan lawan gitu. Bahkan dalam situasi-situasi sulit seperti ketika Inter menyamakan kedudukan setelah gol penyeimbang dari Federico Di Marco. Nah, ini juga sebenarnya pas dilihat pertandingan tayangan ulangnya juga, itu Emerson Royal ngelepas si Di Marco. Nah, mempertahankan rencana permainan ini gak hanya bergantung pada disiplin taktis, tapi yang paling utama adalah sikap tim itu sendiri gitu loh. Nah, penerapan yang ditunjukkan dalam derby sangat sempurna dengan intensitas dan perhatian penuh di semua lini, depan, tengah, belakang, bahkan kiper gitu ya. Nah, memainkan Tammy Abraham dan Alvaro Morata di lini depan secara bersamaan gitu ya, itu justru kayak merupakan langkah yang nekat ya nggak sih, dan berani gitu loh. Tapi yang paling penting berhasil dengan sangat baik. Nah, kedua penyerang tengah itu walaupun nggak bisa cetak gol gitu ya, tapi peran penting mereka dalam pertandingan itu terbukti, dan bukan hanya karena kepemimpinan yang mereka tunjukkan. Jadi nggak apa-apa tuh si Alvaro Morata dan Tammy Abraham nih nggak bisa cetak gol, tapi kan kontribusinya untuk menciptakan, apalagi asisnya dari golnya Pulisic, asisnya dari Tammy Abraham. Nah, sekilas tentang peta permainan keduanya untuk mendapatkan gambaran tentang peran mereka masing-masing gitu. Dengan sedikit sentuhan di area penalti lawan, nggak usah banyak gocek-gocek gitu, tetapi banyak bekerja di sekitar area tersebut untuk menciptakan ruang peluang. Ya, performa Morata patut dicontoh dalam hal ini. Lebih sebagai trequartista, gelandang serang yang menjaga Hakan Çalhanoğlu dari awal. Justru bukan sebagai striker. Yang jadi striker itu Tammy Abraham. Nah, Tammy Abraham dan Alvaro Morata juga nggak bisa bermain bersama di semua pertandingan gitu ya. Dan absennya keduanya itu, atau bahkan hanya satu dari keduanya, mempersulit kemungkinan terjadinya serangan bercabang dua gitu. Ya harusnya sih salah satu jadi tumpuan. Nah, alternatif pertama di bangku cadangan itu ada Luka Jovic. Kayaknya tuh nggak cocok untuk melakukan pekerjaan kayak mereka berdua gitu. Apalagi dalam terutama fase pertahanan gitu, nggak bisa. Nah, kalau Noah Okafor sejauh ini bekerja lebih baik sebagai pemain sayap, itu buat sebagai wakilnya Rafael Leao lah. Dan dengan demikian lebih mudah untuk membayangkan si Paulo Fonseca ini akan melanjutkan jalur yang diambil dalam derby dengan mungkin Ruben Loftus-Cheek bertindak sebagai penyerang semu gitu, penyerang palsu gitu, mengeksploitasi fisiknya atau memanfaatkan tubuh besarnya gitu, body change gitu ya. Nah, pemain lain yang nggak bisa diabaikan adalah Christian Pulisic. Kenapa Christian Pulisic yang sedang dalam performa yang sangat baik?
sejak dia datang dari Chelsea ke AC Milan, dia itu telah menjadikan larinya itu cepat dari sisi kanan ke tengah, ya sebagai ciri khasnya gitu ya. Tetapi melawan Inter, Christian Pulisic akhirnya bermain secara konsisten di tengah, seperti yang terlihat dari golnya. Ya, terjadi kebingungan dong tentang siapa nih yang harus bertanggung jawab untuk menahannya, ya kan? Dan hasilnya tuh adalah banyak ruang bagi Alvaro Morata dan terutama si Tammy Abraham ini di belakang para back di sisi yang lemah. Nah, Emerson Royal juga nih. Emerson Royal mendapatkan manfaat dari pergerakannya si Christian Pulisic, dan dia berhasil gitu ya, berhasil melakukan beberapa posisi umpan silang yang berbahaya. Lumayan. Skornya Emerson Royal 7,5. Buset. Gue juga kaget tuh. Kenapa bisa begitu tuh? Nah, kemudian ada Yusuf Fofana nih. Sebenarnya pemain itu belum mencapai puncak potensinya dan ketidakakuratannya dalam persiapan pertama membuktikan hal ini. Maksudnya tapi kondisinya jelas membaik gitu dalam derby yang sulit untuk menemukan frame tanpa kehadirannya. Dia itu menjaga pertahanan di pas banget di depannya antara Gabia sama Fikayo Tomori. Nah, Yusuf Fofana bergerak dari ke kiri terus ke kanan di depan pertahanan sampai ya Tijjani Reinders bisa maju tanpa perlu banyak khawatir, ya nggak sih? Terus Yusuf Fofana merupakan poros yang menopang strategi pertahanan Rossoneri, dan hal ini membuatnya sangat diperlukan di tim gitu. Terutama untuk sistem dua penyerang. Bagus gitu untuk di gelandang serang, di depannya back gitu. Nah, kesimpulan dari semuanya yang tadi gue bahas, formasi 4-4-2 atau formasi 4-2-4 dari derby itu sebenarnya bisa ditiru dan mungkin bakal digunakan dalam pertandingan berikutnya sejak menit pertama atau selama pertandingan gitu, untuk mencoba membangun kekuatan tim. Bisa nggak nih tadinya 4-4-2 berubah jadi 4-2-4 atau 4-2-3-1. Nah, karakteristik lawan nih ya, absennya beberapa pemain kunci dan kondisi pemain paling esensial akan menjadi aspek yang mempengaruhi pilihan Paulo Fonseca nanti ketika Giornata ke-6 antara AC Milan versus Lecce di Liga Italia Serie A 2024-2025 gitu. Pierre Kalulu ingin dipermanenkan Juventus. Lah, justru malah AC Milan ogah kasih diskon. Aduh. Jadi gini, Juventus dikabarkan itu pengen banget mengontrak Pierre Kalulu secara permanen. Tapi AC Milan itu justru kabarnya nggak akan kasih mereka potongan harga atau diskon. Jangan mau. Jadi gini, Pierre Kalulu bergabung dengan Juventus itu sebagai pemain pinjaman dari AC Milan dengan opsi pembelian di akhir musim. Itu hitam di atas putihnya mereka. Terus Pierre Kalulu itu bukanlah nama pertama yang masuk dalam daftar incaran direktur olahraganya Juventus. Namanya Cristiano Giuntoli. Sebenarnya Juventus justru pertama kali itu bukan ngincer Pierre Kalulu. Yang pertama kali dia incer adalah Riccardo Calafiori yang sebelumnya di Bologna, tapi sekarang dia lebih pilih Arsenal, dan juga Jean-Claire Todibo yang lebih pilih ke West Ham dari Nice ketimbang ke Juventus. Nah, sekarang Pierre Kalulu terbukti nih menjadi pilihan yang tepat untuk Thiago Motta di lini belakang. Dari awal musim emang Kalulu tuh jadi bukan prioritas sih sebenarnya.
Kalulu tampil kuat dan serbaguna, versatile gitu. Bisa jadi bek tengah atau bek sayap gitu ya. Makanya Juventus itu sudah berencana untuk mendapatkan jasanya secara permanen dari AC Milan, sang rival. Yang katanya tuh kalau Pierre Kalulu sejak pertama kali datang ke Juventus itu dia betah. Tapi jalan Juventus buat dapetin Pierre Kalulu secara permanen dari AC Milan itu ditolak. Karena ditolak untuk memberikan diskon dan bersikeras nih dengan angka yang telah disepakati sebelumnya. Udah sepakat antara Milan sama Juventus. Nah, Juventus mengeluarkan 3,3 juta euro. Itu biaya untuk sebagai pemain pinjaman Pierre Kalulu dari AC Milan ke Juventus. Nah, dan harus mengeluarkan 17 juta euro lagi untuk membeli bek asal Prancis tersebut. Ini termasuk 14 juta sebagai 14 juta euro ya. 14 juta euro sebagai biaya tetap dan 3 juta dalam bentuk bonus. Itu yang mereka sepakati sebelum akhirnya Pierre Kalulu tuh jadi sangat-sangat dibutuhkan. Nah, Pierre Kalulu pertama kali gabung dengan AC Milan itu waktu musim 2020. Sebelumnya dia berkembang tuh di Lyon. Dia secara bertahap mencoba dirinya tuh sebagai starter gitu ya. Waktu di bawah arahan mantan pelatihnya AC Milan Stefano Pioli yang sekarang jadi pelatih Al Nassr, yang menjadi pilar di lini belakang selama perebutan Scudetto waktu musim 2021-2022. Itu lagi enak-enaknya setelah Covid. Tapi sayang banget, serangkaian cedera, sering banget cederanya nih Pierre Kalulu, yang bikin Pierre Kalulu kegeser dong ke bangku cadangan musim lalu. Nah, yang mendorongnya inilah alasan utama kuat untuk hengkang pada musim panas tahun ini. Jadi gue pikir ya, Pierre Kalulu itu sebenarnya bagus loh untuk di AC Milan. Cuman mungkin dia masih pengen greget, pengen banget main di timnas Prancis ya. Selama ini tuh di timnas Prancis dia kalah saing kalau nggak salah sama Pavard deh. Apalagi Pavard itu bisa jadi bek kanan dan juga bek tengah yang sekarang lagi diterapin di Inter juga gitu ya. Nah, semenjak Pierre Kalulu itu ke Juventus dan menjadi pilihan tepatnya si Thiago Motta, karena kebetulan Thiago Motta lah yang pengen si Pierre Kalulu, bukan Juventusnya gitu. Terus di video sebelumnya nih tentang komentar dari @harrypurnomo1992, katanya gini: terima kasih kepada AC Milan telah memberikan Hakan Calhanoglu gratis. Hasilnya 6 kali beruntun. Inter menang derby, juga mendapatkan 2 bintang dan 6 trofi. Terima kasih kakak tiri. Ya, sama-sama. Kayaknya juga nggak ada Hakan Calhanoglu juga biasa aja. Terus ada Andrihan Sanah 6299, katanya gini: gimana dengan nasib Paulo Fonseca bang? Jadi nggak tuh yang mau dipecat? Kita sebagai fans AC Milan harus santai, jangan terburu-buru ambil keputusan, bagi peluang untuk melakukan pekerjaannya. Forza Milan. Kayaknya bakalan diundur ya untuk pemecatannya Paulo Fonseca. Ibrahimovic sama Moncada sama Furlani juga santai-santai aja. Terus ada Ricky Wahyudi 8222. Sebelum pertandingan kalah sudah biasa dan enggak kaget, hehehe. Hasil imbang masih untung-untungan. Menang malah bingung, hehehe. Forza Milan. Ya Allah, iya lagi. Aduh, imbang aja tuh udah untung-untung, menang kaget lah. Ya udahlah, segitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Gue Deddy Kurniawan pamit. Forza Milan, Forza Serie A. Kalau ada yang mau ngasih super thanks, gue udah punya super thanks, terima kasih di bawah. Lu boleh tuh support gue sebagai konten kreator AC Milan dan Serie A. Ya, dukung ya, dukung.
please. Thank you.